Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Manajer Chen menjelaskan bahwa Dowling bebas meminta apapun dan bertanya apakah token perak yang ada di pinggang Dowling itu adalah miliknya. Dowling tidak menyangka jika token yang diberikan oleh Ziyu akan sangat kuat pengaruhnya. Dowling menjawab dengan menyindir manajer Chen bahwa token itu bukanlah miliknya. Mungkin token itu milik manajer Chen sambil menunjukkan wajah yang datar. Manajer Chen sangatlah senang karena menganggap Dowling adalah orang yang sedikit bicara. Eliksir yang diinginkan oleh Dowling pun telah dikemas untuknya. Setelah menerima eliksir tersebut, Dowling pun pergi dari sana. Sementara manajer Chen memintanya untuk datang lain kali serta berhati-hati dalam perjalanan. Penjaga pavilion masih penasaran tentang token perak menakutkan yang dimiliki oleh Dowling. Manajer Chen menjelaskan padanya bahwa ada banyak orang di seluruh Profond Domain yang ingin mendapatkan token perak itu. Sementara Dowling mempunyai token yang dipuja oleh semua orang. Manajer Chen menyangka bahwa asal dan kekuatan yang ada di belakang Dowling jelas mengerikan. Dowling melanjutkan perjalanannya hingga sampai pada sebuah tempat pelatihan alkemis. Di bawah anak tangga tempat pelatihan sudah ada seorang tetua yang tampak sedang memakan ayam. Dowling langsung saja menyapanya dan mengatakan bahwa dia ingin mempelajari alkemis. Tetua itu tampak terkejut. Dia mengira Dowling sedang bercanda dengannya karena usia Dowling terlihat masih muda untuk mempelajari alkemis. Dowling meyakinkan tetua itu bahwa dia benar-benar ingin mempelajari alkemis dengan sungguh-sungguh. Namun sayang sekali, saat ini ruangan alkemis hanya bisa digunakan setelah 3 hari. Jika Dowling masih perlu menggunakannya sekarang, maka Dowling perlu membayar untuk ruangannya. Dowling pun mengganggu mengerti akan penjelasan tetua tersebut. Dia kemudian melanjutkan langkahnya untuk memasuki ruangan pelatihannya. Melihat Dowling menuju ke ruangan alkemis tanpa membayar uang muka membuat tetua itu kesal. Dia mengira Dowling tidak paham aturan mainnya. Lalu Dowling meletakkan beberapa koin emas ke dalam sebuah mangkok. Tetua itu mengingatkan Dowling bahwa jika ruangan alkemis rusak karenanya, maka Dowling harus membayar kompensasi sesuai dengan harganya karena tetua itu akan memeriksanya setiap hari. Dowling menghela nafas setelah mendengar penjelasan tetua. Saat ini dia tidak mempunyai koin emas lagi. Dia merasa sangat sulit untuk melakukan apapun tanpa uang. Dalam ruangan alkemis, tidak ada seorang pun di dalamnya. Oleh karena tidak ada satu orang pun yang berada di dalam ruangan alkemis, maka Dowling berpikir bisa menggunakan Glazed Field Flame untuk membuat alkemis. Jadi 3 hari pasti akan cukup bagi Dowling. Berdasarkan instruksi dari teks alkemis kuno, tahap pertama untuk menggunakan Glazed Field Flame adalah menyalakan tungku pil, lalu menggunakan alkemis untuk memurnikan material. Semakin tinggi pemurnian seseorang, maka semakin besar kesempatan alkemis dan kualitas obatnya juga menjadi semakin baik. Dowling mengira bahwa mempelajari alkemis terlihat cukup sederhana. Dia langsung saja memulai menyalakan perapian sesuai dengan petunjuk dari teks alkemis kuno. Setelah perapiannya menyala, dia lalu memasukkan material yang dibutuhkan. Seketika sebuah ledakan terjadi di ruangan pelatihan alkemis yang dapat dirasakan juga oleh tetua yang berada di luar. Tetua itu bergegas ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Dia sangat terkejut karena perapian pilnya meledak. Sementara Dowling menjadi bingung, kenapa tungku pemurniannya bisa meledak. Sontak hal itu membuat tetua memarahi Dowling dengan mengatakan apakah dia ke ruangan alkemis untuk membuat alkemis atau meledakkan tempatnya. Pada keesokan harinya, Dowling kembali meledakkan tungku alkemisnya. Tetua itu mengingatkan Dowling jika dia meledakkannya lagi maka deposit yang diberikan oleh Dowling tidak akan cukup untuk membayar ganti ruginya. Dowling hanya tersenyum sambil malu. Pada hari ketiga, Dowling merasa dia berhasil menyuling pil Strong Soul. Dowling benar-benar menjadi sangat bahagia. Tetapi sebelumnya,
Dowling benar-benar memandang rendah alkemis. Jika bukan karena panduan alkemis kuno, maka Dowling akan membutuhkan ratusan percobaan untuk menyelesaikan kombinasi panas dengan bahan materialnya. Dowling mencoba menggunakan pil yang baru disulingnya. Dia memulai mengatur nafasnya dengan benar. Menurut Dowling, pil Strong Soul tidak hanya akan meningkatkan kekuatan spiritual, tetapi juga menguatkan spirit seseorang dengan besar. Dowling merasa sudah saatnya dia untuk kembali melihat kenangan masa lalunya melalui ingatannya. Dia sudah lama menantikan agar bisa melihat seperti apa ibunya. Setelah memasuki memori kenangannya, Dowling merasa tempat dia melihat ingatannya terakhir kali berubah. Kali ini dia melihat sebuah negeri dalam kenangannya seperti negeri dongeng. Dowling melihat seorang perempuan yang menjaga bayinya untuk tidur karena ruangan di sana juga tenang. Perempuan itu bahkan mengatakan tempat kecil, bergetar lembut, bintang kecil menggantung di langit, dia seperti sedang bernyanyi. Dowling berpikir apa mungkin wanita itu adalah ibunya. Seorang pria kemudian datang menanyakan apakah bayinya masih tidur. Ibunya meminta pria itu untuk memelankan suaranya agar tidak membangunkan bayinya. Dowling merasa bahwa pria tampan itu adalah ayahnya yang lumpuh. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya tampan saat masih muda. Ayahnya sedikit terheran karena Dowling selalu tidur walaupun sudah berusia lebih dari 2 tahun. Namun bagi ibunya, itu merupakan hal yang bagus, karena ibunya tidak ingin Dowling memasuki dunia kultivasi yang jahat di masa depan. Dowling pun tersenyum tipis ketika baru mengetahui jika dia suka tidur sejak kecil. Secara tiba-tiba adegan di dalam ingatannya berubah. Kali ini adegannya terlihat beberapa orang yang tampak sedang berkultivasi sambil berdiskusi. Seorang leluhur dari keluarga Dowling menanyakan kepada ayahnya Dowling tentang kenapa putranya selalu tidur. Leluhur itu merupakan kakeknya Dowling. Ayah Dowling bernama Dao Xiaotian. Lalu seseorang menganggap jika sudah saatnya bagi Dowling menemukan sebuah fondasi dan membuka jalannya sendiri untuk berkultivasi. Ayahnya Dowling telah menginvestigasi masalah itu berkali-kali, tapi dia tidak pernah bisa menemukan penyebabnya. Dao Junxiang menilai bahwa itu benar-benar merepotkan. Dia menganggap Dao Xiaotian, ayahnya Dowling, merupakan seorang ahli. Dia merasa jika ayahnya Dowling sebagai seorang ahli tidak bisa menemukan penyebab masalahnya, apalagi dengan dirinya. Dao Junxiang menganggap dengan bakatnya ayahnya Dowling yang luar biasa, bagaimana bisa dia mempunyai keturunan yang mengantuk? Apabila hal itu diketahui oleh dunia, dia menilai bahwa ayahnya Dowling akan ditertawakan oleh dunia. Menurut ayahnya Dowling, hal yang membuat Dao Junxiang bahagia adalah membicarakan kebiasaan tidur Dowling. Tapi kali ini dia membicarakannya dengan dingin. Ayahnya berpikir jika di masa depan Dowling tidak berubah, maka putra Dao Yongchang pasti akan menempati bagian pelatihan Dao. Ayahnya Dowling berdiri untuk meminta tolong kepada keluarganya. Ayahnya Dowling sempat mendengar kalau keluarga Dao mempunyai hubungan sosial yang baik dengan master alkemis di Wudian. Ayahnya Dowling berencana membiarkan master alkemis itu untuk memeriksa tubuh putranya, dan dia meminta persetujuan dari para tetua keluarga Dao. Orang yang pertama kali dengan semangat tidak menyetujui rencana ayahnya Dowling adalah Dao Junxiang. Dao Junxiang menganggap kalau ayahnya Dowling sedang bercanda, karena master alkemis adalah sosok besar dalam piramida dunia alkemis. Dia menganggap tidak layak jika master alkemis menyia-nyiakan sumber daya semacam itu untuk seorang anak yang tidur terus. Kakeknya Dowling hanya terdiam sambil mempertimbangkan rencana ayahnya Dowling. Kerabatnya yang lain juga tidak menyetujui rencananya. Menurut kerabatnya yang lain, bahwa bantuan semacam itu tidak boleh digunakan dengan santai. Awalnya Master Alkemis berhutang pertolongan pada klan Dao. Tetapi apa manfaatnya bantuan berharga semacam itu dibalas untuk menyembuhkan seorang anak yang tidur terus? Dia merasa hal itu salah karena tidak tepat penggunaannya. Lalu Lingyan Bibi Dowling menyanggah perkataan orang itu. Lingyan merasa jika hal itu sepenuhnya memungkinkan dan tidak sepenuhnya salah.
Menurut Ling Yan, Dowling adalah anggota dari keluarga Dao, keturunan langsung orang Dao, dan akan menjadi pilar orang Dao di masa depan. Dao Junxiong menjaga perkataan Ling Yan, karena menurutnya meskipun Ling Yan berbicara seperti itu, tapi baginya di usia Dowling yang sekarang, Dowling masih tertidur setiap hari. Ling Yan tidak mempermasalahkan jika Dowling tidur atau tidak, karena menurutnya orang dengan bakat biasa-biasa saja tidak bisa mencapai level yang lebih tinggi meskipun orang tersebut latihan setiap hari. Karena bukan itu faktor penentu terbesar dalam berkultivasi. Hal yang terpenting adalah anugerah alami dan fisiknya yang berhubungan dengan masa depan keluarga Taoisme mereka. Jadi menurut Ling Yan, tidak layak bagi Dao Junxiong mengatakan kalau itu bantuan biasa. Sontak hal itu membuat Dao Junxiong menjadi emosi sambil menunjuk Ling Yan. Dia menganggap jika Ling Yan tidak perlu repot-repot untuk melindungi dirinya sendiri. Seketika Ling Yan menjadi emosi dengan Dao Junxiong. Ling Yan menegaskan bahwa apa yang dikatakannya adalah suatu kebenaran. Jika Dao Junxiong tidak setuju, maka dia memintanya untuk mencoba kekuatannya. Dia lalu mengeluarkan auranya hingga memunculkan petir sambil menatap tajam Dao Junxiong. Dia meminta Dao Junxiong untuk melihat jika Ling Yan salah nama. Dowling merasa bahwa kakak yang membantunya bicara itu kelihatannya dipanggil Ling Yan. Ling Yan tidak berasal dari Taoisme, tapi cuma seorang pelayan yang berada di samping kakeknya. Namun sejak anak-anak, Ling Yan mempunyai kekuatan yang ekstrim. Dan di usia muda, dia bisa bersaing dengan kekuatan Taois serta mempunyai suara yang bagus di masyarakat Tao. Akhirnya kakeknya Dowling membuka suara untuk menghentikan perdebatan yang terjadi. Dia meminta mereka untuk tidak mengatakan apapun dan menyetujui rencana ayahnya. Kakeknya meminta agar ayahnya pergi ke tempat Master Alchemist dalam beberapa hari untuk memastikan masalah yang ada pada Dowling. Lalu ayahnya mengucapkan terima kasih kepada mereka semua karena telah menyetujui rencananya. Ayahnya lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, istrinya langsung menyambut dengan pertanyaan apakah keluarga Dowling menyetujui rencana mereka. Dao Xiaotian sambil tersenyum menjawab bahwa keluarga Dao setuju. Ayahnya Dowling menjelaskan ke istrinya kalau rencananya bisa disetujui berkat Ling Yan. Jika Ling Yan tidak membantunya, maka kerabatnya tidak akan menyetujui rencananya dengan mudah. Ibunya Dowling pun sangat senang dan berterima kasih kepada Ling Yan dengan sopan. Dowling yang masih mencoba mengingat kenangannya bertanya-tanya, sebenarnya dia mempunyai tubuh fisik seperti apa. Mereka kemudian pergi ke tempat Master Alchemist dengan membawa Dowling di aula wuduan. Sesampainya di sana mereka disambut oleh seorang tetua. Ayahnya Dowling memberi salam kepada tetua tersebut dan memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa dia membawa anak dan istrinya untuk bertemu King Wu dan generasi yang sama. Tetua itu bernama Wu Wangdong. Wu Wangdong meminta Dao Xiaotian untuk tidak terlalu sopan, karena sebelumnya saat dia dalam bahaya dan nyawanya sedang digantung oleh seutas benang, secara tiba-tiba dia ditolong oleh Dao Zu sehingga nyawanya bisa terselamatkan. Lalu ayahnya Dowling berterima kasih pada Wu Wangdong tersebut. Dia menceritakan tentang fisik Dowling yang mempunyai masalah yang belum bisa diselesaikan dalam beberapa tahun belakangan. Jadi dia datang untuk meminta agar Master Alchemist untuk melihat penyebabnya. Wu Wangdong menanyakan kembali apa ayahnya Dowling yakin hanya meminta bantuan itu saja kepadanya, karena terdapat banyak orang di seluruh Provon Realm memohon kepadanya untuk memberikan mereka alkemis yang bagus. Ayahnya Dowling dengan semangat yakin bahwa saat ini prioritasnya adalah menyembuhkan Dowling. Kemudian Wu Wangdong meminta ibunya Dowling untuk menaruh Dowling di sebuah platform batu di sana, karena dia akan memeriksanya terlebih dahulu. Setelah itu, Wu Wangdong langsung saja memeriksa kondisi Dowling. Wu Wangdong mulai mengucapkan mantra seperti spirit melonjak, laut pengetahuannya tidak terbatas, bergerak horizontal, spiral 9 bayangan. Dowling kecil pun terheran dan bertanya apa yang dilakukan kakek itu kepadanya. Kemudian Wu Wangdong membuka penglihatan Tianmen-nya.
Dia merasa ada yang aneh pada tubuh Dowling. Wu Wangdong tidak menyangka jika Dowling mempunyai nafas kuno. Dia bisa merasakan sebuah atmosfer primitif yang kuno dan liar dalam tubuh Dowling. Sama seperti saat dunia baru dibuka dan baru dibentuk. Energi Dowling terlalu murni seperti udara terbuka. Wu Wangdong sangat terkejut entah potensi jenis apa yang dimiliki oleh Dowling. Bahkan fisiknya bisa dilacak kembali ke era yang lama. Wu Wangdong menganggap jika Dowling tumbuh dewasa maka dia akan menjadi orang yang hebat. Ayahnya Dowling bertanya akan bagaimana keadaan Dowling karena dia merasa khawatir melihat Wu Wangdong mengerutkan dahinya dari tadi. Setelah memeriksanya, Wu Wangdong mengatakan bahwa tubuh Dowling memang sedikit merepotkan. Dikarenakan Daozu telah menyelamatkan nyawanya pada masa lalu, maka Wu Wangdong akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Dowling. Ayahnya Dowling menanyakan ada berapa kemungkinan anaknya bisa sembuh. Dan Wu Wangdong itu pun tanpa ragu menjawab kemungkinan Dowling akan sembuh sekitar 80%. Namun Wu Wangdong meminta agar ayahnya Dowling tidak ikut campur dengan tiba-tiba saat dia melafalkan sebuah mantra. Jadi Wu Wangdong akan membawa Dowling kecil ke dalam ruangan pemeriksaan untuk diobati dan meminta mereka berdua untuk menunggu di ruangan aula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.